Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Jadi kan untuk kelas 11 ya. Bentar. Oke. Untuk kelas 11 ya, kita itu masuk sebenarnya program linear. Cuman kita harus menguasai yang namanya itu pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, tuh. Nah, oke. Nah, untuk mengerjakan ini ya kita sama-sama belajar lagi ya. Sebenarnya kan di kelas 10 udah pernah. Oke. Nah, belajar lagi. Misalkan kita disuruh menggambar garis 2x tambah y lebih dari 6 ya. 6. Oke, ini misalkan soalnya ya. 2x tambah y lebih dari 6. Oke, di sini soalnya. Bagaimana langkah kita pertama? Sebelum menggambar, kita harus mencari titiknya dulu ya. Namanya menggambar garis itu harus ada titiknya, minimal 2. Cara gimana? Misalkan dengan 0. Kenapa harus dengan 0? Karena biar lebih mudah gitu ya. Kalau kita gunakan yang angka yang lain bisa, cuman itu akan kesulitan menggambarnya dan kurang presisi, kurang akurat. Digunakan selalu pemisahan dengan 0. Oke, di sini kita misalkan X-nya sama dengan 0. Kalau misalkan X-nya sama dengan 0, kita ganti ke dalam. Jadinya 2X, berarti 2 kali 0. Tambah Y, ya sama dengan 6. Kita pakai sama dengan dulu ya. 2 kali 0, 0. 0 tambah Y sama dengan 6. Berarti abaikan 0-nya, jadi Y sama dengan 6. Maka titik yang pertama kita dapat X-nya 0, Y-nya 6. Oke, lanjut yang kedua. Permisalan untuk Y-nya 0. Ya. Y sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa ya? Nah, digantikan. Diganti X-nya, diganti Y-nya 0. Berarti 2X tambah 0 sama dengan 6. Nah, berarti 2X sama dengan 6. Berarti kalau 2X-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Berarti titik yang kedua kita dapat X-nya 3, Y-nya 0. Ya. Ini titik yang pertama 0,6 tadi kita dapatkan. Titik yang kedua kita dapatkan 3,0. Oke. Nah, kemudian kita menggambar garis. Ya, garis koordinat kartesius. Nah, karena apa? Karena pertidaksamaan linear dua variabel, jawabannya pasti dalam bentuk daerah gitu ya. Bukan seperti persamaan. Oke. Kita gambar ya. Kita gambar, ambil nih 0,6 sama 3,0. Pertama 0,0, 0,6. Ini X, ini Y. Di mana ya 0,6? Berarti X-nya 0, Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kurang lebih ya di sini 6. Kemudian 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. 1, 2, 3. Oke. Oke ya. Nah, kemudian kita gambar garis. Oke, yang menghubungkan antara 3 dan
6. Ya, kurang lebih begitu. Dilebihkan garisnya. Oke. Ya, ini gambar garisnya ya. Nah, kemudian kita apain lagi? Nah, inilah spesialnya persamaan linear, pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan linear dua variabel itu jawabannya tidak pasti. Maksudnya apa? Jawabannya itu banyak. Bukan hanya satu jawaban. Maka kita gunakan arsiran untuk mengetahuinya. Daerah yang mana, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada hanya dua pilihan daerah, yaitu daerah yang di atas ya, ini di atas garis, atau kita bahasanya luar. Nanti ada bahasa luar ya, atas garis atau luar, atau yang sini nih di bawah. Berarti namanya bawah garis atau daerahnya ke dalam arsirnya. Maksudnya ini arsirnya ke dalam ya, kalau ke bawah, kalau berarti kalau ke atas tuh kayak arsir keluar seperti itu. Kalau ke dalam, dalam itu artinya menuju titik 0,0. Di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah koordinat itu kan ada 0,0. Ya, begitu. Jadi untuk soal kita tadi 2x tambah y ya lebih dari 6, arsirnya kemana gitu ya. Nah, kalau mau cepatnya ya, kalau mau cepatnya langsung cepat, itu hafalkan aja kuncinya. Kalau simbolnya di sini lebih dari, lihat di soal, simbolnya lebih dari, maka otomatis dia arsirnya keluar. Bukan otomatis, sebenarnya sudah diuji ya. Sudah diuji dengan banyak sekali pertidaksamaan. Nah, kita bisa ambil kesimpulannya seperti itu. Oke, nah ini arsir. Di arsir ya. Berarti apa ini maksudnya? Apa sih maksud dari arsiran ini? Maksud dari arsiran ini adalah jawabannya itu adalah ya, seluruh daerah yang berada di atas garis ini gitu. Ini karena kita gambar garisnya kecil ya, dan mungkin daerah koordinat kita terbatas, tapi sebenarnya dia jauh gitu, luas gitu ya. Luas. Karena apa? Banyak sekali jawabannya. Tidak terhingga banyaknya gitu ya. Banyak sekali. Terus juga garis ini kan pendek tadi ya. Kita kan bisa panjangin lagi garisnya. Nah, kita bisa panjangin lagi garisnya ya. Jadi pakai ini ya. Oke, bisa panjangin lagi garisnya. Ini juga bisa ke bawah lagi. Ya, bisa loh. Bisa ya. Kok bisa dipanjangin lagi? Karena garis itu tak sama. Garis itu panjangnya tidak ada batasnya gitu ya. Namanya garis panjangnya tidak ada batas. Cuma di sini kita keterbatasan kertas kita, keterbatasan media kita, nggak perlu sampai sepanjang itu ya. Pendek aja cukup. Yang penting kita itu paham gitu. Ya, yang penting kita itu paham bahwa yang diarsir, yang menjadi jawaban adalah yang di atas garis. Berarti jawabannya bukan yang di bawah garis ya. Yang pasti bukan di bawah. Oke. Jawabannya itu yang di atas. Bukan daerah ini, bukan, tapi yang ini. Nah, ini daerahnya. Ini namanya HP. Ya, HP itu apa? Himpunan penyelesaian. Oke, jadi yang pertama yang harus kita ingat untuk mengerjakannya, hafalkan dulu kuncinya. Nah, kuncinya apa? Yang pertama, kalau ada simbol lebih dari atau sama dengan, ya kan itu arsirnya keluar garis. Keluar gitu ya, arsirnya keluar atau atas garis ya. Kemudian yang kedua, kalau dia simbol kurang dari, berarti arsirnya ke dalam. Ke dalam itu ingat tadi ya, definisi ke dalam adalah yang ke arah 0,0. Nah, anak SMA udah paham ya, di mana sih garis 0,0 gitu ya. Ini dulu kuncinya deh, ingat-ingat dulu ini ya. Satu contoh ini. Oke, thank you.